Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, dan alhamdulillah sampai saat ini dengan segala nikmat yang Allah berikan tanpa terasa waktu terus berlalu, kita sudah menjelang ujian tengah semester. Pada kesempatan ini, kami kelompok 1 dari PAUD 5B akan menyampaikan paparan mengenai perkembangan motorik halus pada anak usia dini. Tetapi sebelum kami memaparkan yang lebih luas, kami akan berkenalan terlebih dahulu. Saya Warwartini dan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Hatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Papa Ujian. Baik, dan saya Chandra Hikayat dari kelompok motorik halus. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Saya akan memaparkan mengenai perkembangan motorik halus pada anak usia dini. Apa itu kemampuan motorik halus AUD? Sandrock mengemukakan bahwa keterampilan motorik halus melibatkan gerakan yang diatur secara halus, menggenggam mainan, mengancingkan baju, dan melakukan apapun yang memerlukan keterampilan tangan, menunjukkan keterampilan motorik halus. Perkembangan motorik halus pada anak mencakup kemampuan anak dalam menunjukkan dan menguasai gerakan otot-otot indah dalam bentuk koordinasi, ketangkasan, dan kecekatan dalam menggunakan tangan dan jari jemari. Jenis-jenis kegiatan dan media yang diperlukan untuk pengembangan motorik halus pada AUD. Yang pertama adalah mencoret dan menarik garis, menyusun, membentuk, menggambar atau mewarnai, menggunting dan menempel, melipat, kolase, meronce, finger painting, dan menganyam. Kemudian, tahapan perkembangan motorik halus pada anak usia dini. Usia 3 bulan, tingkat pencapaiannya. Yang pertama, memiliki refleks menggenggam jari ketika telapak tangannya disentuh. Yang kedua, memainkan jari tangan dan kaki, memasukkan jari ke dalam mulut. Kemudian tingkat pencapaian perkembangan usia 3-6 bulan, memegang benda dengan 5 jari, memainkan benda dengan tangan, meraih benda di depannya. Kemudian perkembangan pencapaian motorik halus pada anak usia dini usia 6-9 bulan, memegang benda dengan ibu jari dan jari telunjuk, meremas, memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain. Usia 9-12 bulan, tingkat pencapaiannya memasukkan benda ke mulut, menggaruk kepala, memegang benda kecil atau tipis, misalnya potongan buah atau biskuit, kemudian memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Selanjutnya, paparan tahap perkembangan motorik halus akan disampaikan oleh kawan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh rekan saya, yaitu Ibu Uwar. Saya akan membahas tentang fisik motorik halus pada anak usia 2-3 tahun. Adapun tingkat pencapaiannya, 1. Meremas kertas atau kain dengan menggerakkan 5 jari. 2. Melipat kain atau kertas meskipun belum merapi atau lurus. 3. Menggunting kertas tanpa pola. 4. Koordinasi jari tangan cukup baik untuk memegang benda pipis seperti sikat gigi ataupun sendok. Selanjutnya, usia 3-4 tahun, anak bisa melakukan menuang air, pasir, atau biji-bijian ke dalam tempat penampung seperti mangkok atau ember. Memasukkan benda kecil ke dalam botol, potongan lidi, kerikil, biji-bijian, meronce benda yang cukup besar, menggunting kertas mengikuti pola garis lurusnya. Usia 4-5 tahun, yaitu anak bisa melakukan membuat garis vertikal, horizontal, lengkuk, kiri kanan, miring kiri atau kanan, dan lingkaran. 2. Menjiplak bentuk, mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit. Melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk dengan menggunakan berbagai media. 5. Mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media.
Selanjutnya usia 5-6 tahun. Anak bisa menggambar sesuai gagasannya, 2 meniru bentuk, 3 melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan, 4 menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar, 5 menggunting sesuai dengan pola, 6 menempel gambar dengan tepat, 7 mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara rinci. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik halus anak usia dini. Perkembangan motorik halus seorang anak tidak selalu berjalan dengan sempurna. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan motorik halus anak, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Berikut ini akan saya uraikan faktor-faktor tersebut. 1. Kondisi prakelahiran ketika anak berada dalam kandungan ibu. Faktor genetik. 3. Kondisi lingkungan. 4. Kesehatan dan gizi anak pasca kelahiran. 5. Inteligensi question. 6. Stimulasi yang tepat. 7. Pola asuh. 8. Cacat fisik. Selanjutnya, cara menstimulasi perkembangan fisik motorik halus. Stimulus adalah sesuatu yang memiliki dampak atau pengaruh pada suatu sistem. Dalam hal makhluk hidup, rangsangan adalah yang menimbulkan respon atau reaksi tubuh. Gagasan stimulus terkait dengan kata kerja untuk merangsang, yang berarti memprovokasi pembentukan sesuatu atau memulai suatu kegiatan kerja, operasi, atau fungsi. Selanjutnya, ada jenis-jenis kegiatan pengembangan motorik halus anak usia dini, yaitu ada mencoret dan menarik garis, menyusun, membentuk, menggambar, mewarnai, menggunting, dan menempel. Selanjutnya melipat, membuat mozaik, montase, kolase, meronce, dan pinjer painting, serta menganyam. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Chandra Hikayat. Selamat menyimak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Hikayat akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Teh Eva Fauzia. Jenis-jenis kegiatan pengembangan motorik halus anak usia dini adalah: yang pertama, mencoret dan menarik garis. 2. Menyusun, membentuk, menggambar, mewarnai, menggunting dan menempel, melipat, mozaik, montase, kolase, merkonse, fingerpainting, menganyam. Media mengembangkan keterampilan fisik motorik halus, jenis-jenis kegiatan dan media yang diperlukan untuk pengembangan motorik halus anak usia dini. Pertama, mencoret dan menarik garis. Bahan-bahan yang diperlukan: kertas HVS atau karton, pensil warna, krayon. Kedua, menyusun. Bahan-bahan yang diperlukan: balok dari kayu, lego dari plastik. Yang ketiga, membentuk. Bahan-bahan yang diperlukan: play-doh atau lilin malam. 4. Menggambar dan mewarnai. Bahan-bahannya kertas, pensil, penghapus, pensil warna atau krayon. Kelima, menggunting dan menempel. Bahan-bahannya kertas atau pola gambar, gunting, lem, kertas HPS kosong. 6. Melipat. Bahan kertas warna, kertas HPS atau kertas kosong. Kolase bahan-bahan: kertas yang sudah diberi pola gambar, sobekan kertas, serbuk gergaji, macam-macam kacang-kacangan, kulit telur yang sudah dikeringkan. Merkonse bahan-bahannya manik-manik berbagai macam ukuran kancing, kertas lipat yang sudah dibentuk atau dikasih lubang. Yang ke-9, pinjer painting, bahan-bahannya kertas, cat warna atau pewarna makanan. Menganyam, bahan-bahannya kertas atau karton yang sudah dibentuk tikar atau sobekan potongan kertas warna. Baik, segitu saja dari kelompok kami. Bila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada video contoh membuat motorik halus. Oke, lihat ya. Love you.
Baik, saya akan membuat tutorial cara membuat pledo. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama ada tepung terigu 1/4 kilogram, garam setengah saset, ada pewarna. Warnanya saya memakai pewarna yang primer ya, ada warna biru, kuning, dan juga warna merah. Ada minyak goreng dan juga air putih. Di sini juga ada tempat untuk mengaduk. Bagaimana untuk cara pembuatannya? Gampang saja, silakan disimak. Cara pembuatannya yang pertama adalah kita masukkan tepung terigu terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan garam. Kita aduk sampai tercampur rata garam dan juga tepung terigunya. Kemudian kita kasih pewarna merah. Gak banyak kan ya, biar nanti warnanya terlihat jelas. Kemudian aduk-aduk. Setelah diaduk, tambahkan air sedikit demi sedikit. Nah, di sini saat pembuatan pledo ini bisa melibatkan anak-anak untuk menstimulus motorik halusnya, yaitu jari-jari tangannya akan mengikuti bergerak sesuai pertumbuhannya nanti. Kita tambahkan lagi air. Sampai nanti menjadi adonan yang bisa digulung. Bila sudah jadi seperti ini, adonan sudah tercampur rata, kita tambahkan minyak gorengnya. Ini gunanya supaya adonan mudah dibentuk dan mengkilap. Nah, ini yang sudah jadi ya. Sama seperti ini, cara bikinnya juga sama dengan tepung terigu, garam, dan juga minyak goreng dan air.
Nah, di sini saya membuat 3 warna dasar, yaitu ada warna kuning, biru, dan juga merah. Bagaimana cara memainkannya? Untuk cara memainkannya, untuk anak usia dini, bisa dengan anak-anak disuruh membuat bulat-bulat. Nah, membentuk adonan seperti ini, dibikin bulat-bulat. Ini bisa untuk mengembangkan motorik halusnya, karena semua jari-jari tangannya bekerja. Nah, seperti ini. Bulat-bulat seperti ini bisa. Kemudian kita bisa mengajarkan kepada anak untuk memilih, menjumput, dan lain sebagainya. Kemudian memencet seperti ini, dan juga bisa untuk membuat bentuk. Ini bisa dibuat bentuk sesuai kreasi teman-teman dan ayah bunda semua. Misalkan kita di sini mau membentuk lingkaran, bisa kita jadikan lingkaran. Kita bikin segitiga. Mengenal bentuk geometri dengan Play-Doh juga bisa. Jadi dengan Play-Doh ini anak akan semakin kreatif. Anak-anak juga akan bisa menyebutkan warna, bentuk, ukuran, dan lain sebagainya. Ini seperti bentuk geometri. Bisa juga dengan belajar untuk mengenalkan angka, misalkan kita bikin angka. Misalkan di sini ada angka 1. Kita bikin angka 2. Angka 2. Dan sebagainya. Bisa juga untuk mengenalkan huruf. Misalkan di sini huruf hijaiyah. Misalkan A, huruf A. Nah, sudah teman-teman, begitu saja yang bisa saya sampaikan untuk tutorial membuat mainan Play-Doh ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.